Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ningrum, NPM 19842020024 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Pengertian persamaan garis lurus. Perhatikan grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 1 dalam koordinat kartesius di bawah ini. Sumbu mendatar disebut absis atau sumbu x, dan sumbu tegak disebut ordinat atau sumbu fx. Apabila fungsi di atas dituliskan dalam bentuk y sama dengan 2x ditambah 1, maka sumbu tegak pada grafik disebut sumbu y. Dengan demikian, y sama dengan fx. Karena grafik dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 atau y 2x ditambah 1 berupa persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam dua bentuk berikut ini. Yang pertama, bentuk eksplisit. Bentuk umum persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai y sama dengan mx ditambah c, dengan x dan y adalah variabel atau peubah. M dan C adalah konstanta. Bentuk persamaan tersebut dinamakan bentuk eksplisit. Dalam hal ini, M sering dinamakan koefisien arah atau gradien dari garis lurus, sehingga untuk garis yang persamaannya Y sama dengan 2x ditambah 1 mempunyai gradien 2. Yang kedua, bentuk implisit. Persamaan Y sama dengan 2x ditambah 1 dapat diubah ke bentuk lain, yaitu 2x dikurang Y ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga bentuk umum yang lain untuk persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan X dan Y adalah peubah, serta A, B, dan C adalah konstanta dengan gradien M sama dengan negatif A per B. Bentuk tersebut dinamakan bentuk implisit. Gradien. Salah satu komponen yang penting dalam garis lurus adalah kemiringan garis atau biasa disebut gradien. Pengertian gradien sendiri yaitu perbandingan antara jarak vertikal dengan jarak horizontal dari dua buah titik yang dilalui garis lurus. A. Menghitung gradien pada persamaan garis Y sama dengan mx. Gradien suatu garis dapat ditentukan melalui perbandingan antara ordinat dan absis, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Gradien sama dengan ordinat per absis, atau M sama dengan Y per X, sehingga Y sama dengan mx. Contoh, tentukan gradien dari persamaan y x sama dengan 2y. Untuk persamaan garis x sama dengan 2y, diubah terlebih dahulu menjadi bentuk y sama dengan mx, sehingga x sama dengan 2y, lalu kedua sisi sama-sama dibagi 2, jadi y sama dengan x per 2. Maka y sama dengan 1 per 2x. B. Menghitung garis pada persamaan garis Y sama dengan mx ditambah C. Sama halnya dengan perhitungan gradien pada persamaan garis Y sama dengan mx, perhitungan pada garis Y sama dengan mx ditambah C dilakukan dengan cara menentukan nilai konstanta di depan variabel x. Contoh, tentukan gradien dari persamaan 2y sama dengan x ditambah 12. Penyelesaiannya, untuk persamaan garis 2y sama dengan x ditambah 12, terlebih dahulu kita ubah menjadi bentuk y sama dengan mx ditambah c, sehingga 2y sama dengan x ditambah 12, kita bagi kedua sisi dengan 2, sehingga y sama dengan x ditambah 12 per 2. Y sama dengan 1 per 2x ditambah 6. Jadi gradiennya kita dapat 1 per 2. C. Menghitung gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya,
Gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian nilai gradien diperoleh dari nilai konstanta M di depan variabel X. Contoh soal, tentukan gradien dari persamaan garis X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk persamaan garis X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0, kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C, sehingga X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0 menjadi 2Y sama dengan negatif X dikurang 6. Lalu kedua sisi kita bagi dengan 2. Kita dapat Y sama dengan negatif X dikurang 6 per 2, sehingga Y sama dengan negatif 1 per 2X dikurang 3. Jadi kita peroleh gradiennya sama dengan min 1 per 2. Selanjutnya yang D, menghitung gradien pada garis yang melalui 2 titik. Perhatikan grafik 1, garis L melalui 2 titik yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Gradien dinotasikan dengan M, garis L dihitung dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contoh soal. Tentukanlah gradien garis yang melalui titik koordinat A 2,2 dan B 4,4. Penyelesaiannya, untuk titik A 2,2 maka X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 2. Dan untuk titik B 4,4 maka X2-nya 4, Y2-nya 4. Kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka 4 dikurang 2 per 4 dikurang 2 sama dengan 2 per 2. Jadi gradiennya adalah 2 per 2 atau 1. Sifat-sifat gradien. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Pada gambar 3.7 garis K melalui titik A min 1,2 dan B 3,2. Garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Gradien garis K dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik A min 1,2 maka X1 sama dengan negatif 1 dan Y1 sama dengan 2. Dan untuk titik B 3,2 maka X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka kita peroleh 2 dikurang 2 per 3 dikurang negatif 1 sama dengan 0 per 4. Jadi gradiennya adalah 0. Perhitungan tersebut memperjelas tentang gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Nilai gradiennya adalah 0. Yang B, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Pada gambar 3.8, garis L yang melalui titik C 1,3 dan D 1, negatif 1 letaknya sejajar dengan sumbu Y. Gradien 1 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik C 1,3 maka X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3. Dan untuk titik D 1, negatif 1 maka X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan negatif 1. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka kita peroleh negatif 1 dikurang 3 per 1 dikurang 1 sama dengan negatif 4 per 0. Jadi gradiennya adalah tak terhingga. Perhitungan tersebut memperjelas tentang gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak memiliki gradien.
Yang C, gradien dua garis yang sejajar. Pada gambar 3.8, garis K dan L adalah garis yang sejajar. Garis K melalui titik A yaitu min 2,0 dan B 0,2. Gradien K dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik A, negatif 2,0, maka X1 sama dengan negatif 2, Y1 sama dengan 0. Dan untuk titik B, 0,2, maka X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka kita peroleh 2 dikurang 0 per 0 dikurang negatif 2 sama dengan 2 per 2. Jadi gradiennya adalah 2 per 2 atau sama dengan 1. Garis L melalui titik C 0,-1 dan D 1,0. Gradien L dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik C 0,-1, maka X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan negatif 1. Dan untuk titik D 1,0, maka X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sehingga kita dapat 0 dikurang negatif 1 per 1 dikurang 0. Sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Jadi gradiennya adalah 1. Perhitungan tersebut memperjelas tentang gradien garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Gradien dua garis yang tegak lurus. Pada gambar 3.10, garis K dan L adalah garis yang tegak lurus. Garis K melalui titik C 3,0 dan B 0,3. Gradien K dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik C 3,0, maka X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 0. Dan untuk titik D 0,3, maka X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 3. Gradien CD sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka diperoleh 3 dikurang 0 per 0 dikurang 3 sama dengan 3 per negatif 3. Hasilnya negatif 1. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Selanjutnya garis L melalui titik A negatif 1,0 dan B 0,1. Gradien L dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik A negatif 1,0, maka X1 sama dengan negatif 1, Y1 sama dengan 0. Dan untuk titik B 0,1, maka X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1. Gradien AB sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka diperoleh 1 dikurang 0 per 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1 per 1. Hasilnya 1. Jadi gradiennya adalah 1. Hasil kali dua gradien tersebut adalah gradien AB dikali gradien CD sama dengan 1 dikali negatif 1. Maka hasilnya negatif 1. Perhitungan tersebut memperjelas tentang hasil kali antara dua gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Menentukan persamaan garis lurus. 1. Menentukan persamaan garis melalui sebuah titik A, B dengan gradien M. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M, substitusikan X sama dengan A dan Y sama dengan B pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, sehingga diperoleh B sama dengan MA ditambah C atau C sama dengan B dikurang M. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai C pada persamaan awal, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, sehingga diperoleh Y sama dengan MX ditambah B dikurang MA. Lalu kedua sisi sama-sama dikurang B, menjadi Y dikurang B sama dengan MX dikurang MA. Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Jadi persamaan garis yang melalui A, B dengan gradien M adalah Y dikurang B sama dengan M dikali X kurang A.
Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 4,5 dengan gradien 2. Penyelesaiannya, kita masukkan ke dalam rumus Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Menjadi Y dikurang 5 sama dengan 2 dikali X dikurang negatif 4. Maka Y dikurang 5 sama dengan 2X ditambah 8. Jadi persamaan garisnya adalah Y dikurang 2X ditambah 13. 2. Menentukan persamaan garis melalui titik X1, X2, dan Y1, Y2. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 adalah rumus umum persamaan garis dari gradien dan titik koordinat. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 adalah rumus gradien dari dua titik koordinat. Maka kita peroleh Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan, kita masukkan rumus gradien dari dua titik koordinat, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dikali X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kemudian kedua sisi sama-sama kita bagi Y2 dikurang Y1. Kita peroleh Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dikali X dikurang X1 per Y2 dikurang Y1 dikali X2 dikurang X1. Sehingga kita peroleh Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Jadi, rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik koordinat adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik-titik koordinat A 3,3 dan B 2,1. Penyelesaiannya, untuk titik A 3,3 maka X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 3. Dan untuk titik B 2,1 maka X2 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 1. Persamaan yang diperoleh yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Sehingga Y dikurang 3 per 1 dikurang 3 sama dengan X dikurang 3 per 2 dikurang 3. Kemudian kita jumlahkan Y dikurang 3 per negatif 2 sama dengan X dikurang 3 per negatif 1. Selanjutnya kita kalikan silang, negatif 1 dikali Y negatif dikurang 3 sama dengan negatif 2 dikali X dikurang 3. Negatif 1 dikali Y, negatif Y, negatif 1 dikali negatif 3, positif 3 sama dengan negatif 2 dikali X negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6. Selanjutnya, kita ubah ke persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sehingga 2X dikurang Y ditambah 3 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi, persamaan garisnya adalah 2X dikurang Y dikurang 3 sama dengan 0. Tiga, menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan gradien garis sejajar tersebut. Garis H memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Garis K sejajar dengan garis H dan melalui titik A, B, sehingga gradien garis K atau MK sama dengan gradien garis H atau MH, yaitu M. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5
dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X dikurang 4. Penyelesaiannya, gradien dari garis Y sama dengan 2X dikurang 4 adalah 2. Maka Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Kita masukkan gradien dan B-nya, kita peroleh Y dikurang 5 sama dengan 2 dikali X dikurang 3. Kita jumlahkan Y dikurang 5 sama dengan 2 dikali X 2X, 2 dikali negatif 3 negatif 6. Maka persamaan garisnya Y sama dengan 2X ditambah 1. 4. Menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Gradien dua buah garis yang saling tegak lurus jika diketahui persamaan garis Q adalah Y sama dengan MX ditambah C dan garis P tegak lurus Q dan melalui titik A, B adalah Y dikurang B sama dengan negatif 1 per M dikali X dikurang A. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,4 dan tegak lurus dengan Y sama dengan 2X dikurang 4. Penyelesaiannya, gradien dari persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4 adalah 2. Sehingga Y dikurang B sama dengan negatif 1 per M dikali X dikurang A. Kita peroleh Y dikurang 4 sama dengan negatif 1 per 2 dikali X dikurang negatif 2. Y dikurang 4 sama dengan negatif 1 per 2X dikurang 1. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 2,4 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X dikurang 4 adalah Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 3. 5. Menentukan koordinat titik potong dari dua garis lurus. Untuk menentukan titik potong dari dua garis lurus dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, substitusi dan eliminasi. Substitusi, salah satu variabel dari persamaan garis yang diketahui dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam variabel yang sama dari persamaan garis yang lain. Contoh, dengan cara substitusi, tentukan koordinat titik potong antara garis 3X ditambah Y sama dengan 5 dan garis 2X dikurang 3Y sama dengan 7. Penyelesaiannya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ambil salah satu persamaan garis, misalnya 3X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian, tentukan salah satu variabel dari garis tersebut, misalnya Y. 3X ditambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5 dikurang 3X. Selanjutnya, substitusikan nilai Y tersebut ke dalam persamaan garis yang lain. Kita ambil persamaan garis 2X dikurang 3Y sama dengan 7. Maka 2X dikurang 3, kita masukkan Y-nya 5X dikurang 3X sama dengan 7. 2X dikurang 15 ditambah 9X sama dengan 7. Kemudian kedua sisi sama-sama dikurang 15. Kita peroleh 2X ditambah 9X sama dengan 7 ditambah 15. 2X ditambah 19 sama dengan 11X. 11X sama dengan 22. Kemudian kedua sisi sama-sama dibagi 2, kita peroleh X sama dengan 2. Terus langkah selanjutnya, substitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan garis. Di sini kita ambil 3X ditambah Y sama dengan 5. X-nya kita peroleh 2, maka 3 dikali 2 ditambah Y sama dengan 5. 3 dikali 2 sama dengan 6, maka 6 ditambah Y sama dengan 5. Lalu kedua sisi sama-sama dikurang 6, kita peroleh Y sama dengan 5 dikurang 6, sehingga Y sama dengan negatif 1. Diperoleh X sama dengan 2 dan Y negatif 1. Jadi koordinat titik potong kedua garis itu adalah 2,1.
Yang kedua, cara eliminasi. Dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan variabel yang akan dieliminasi. Contoh, tentukan titik potong garis 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0 dengan garis 2y dikurang x dikurang 7 sama dengan 0. Penyelesaian, 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. 2y dikurang x dikurang 7 sama dengan 0. X dikurang 2y ditambah 7 sama dengan 0. Eliminasi variabel x. 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Itu dikalikan 1, kita dapat 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Sedangkan x dikurang 2y ditambah 7 sama dengan 0, kita kalikan 2, kita peroleh 2x dikurang 4y ditambah 14 sama dengan 0. Kemudian kedua persamaan tersebut dikurangkan, kita peroleh 5y dikurang 20 sama dengan 0. 5y sama dengan 20, kemudian kedua sisi sama-sama dibagi 5, kita dapat y sama dengan 4. Masukkan y sama dengan 4 ke persamaan 2x, ke persamaan 2y dikurang x dikurang 7 sama dengan 0. Maka 2 dikali 4 dikurang x dikurang 7 sama dengan 0. 2 dikali 4 8, jadi 8 dikurang x dikurang 7 sama dengan 0. 8 dikurang 7 itu 1, jadi 1 dikurang x sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan 1, jadi didapat titik potongnya 1,4. Berikut ada beberapa soal latihan untuk teman-teman agar bisa lebih memahami materi. Sekian penjelasan materi tentang persamaan garis lurus. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.